Sastra merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya yang mencerminkan kehidupan masyarakat. Dalam sejarah Indonesia, perkembangan sastra tidak dapat dipisahkan dari berbagai perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi pada masa kolonial. Salah satu periode penting dalam perjalanan sastra Indonesia adalah tahun 1900 hingga tahun 1933 yang dikenal sebagai masa awal pertumbuhan sastra Indonesia modern. Pada periode ini, penggunaan bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia semakin meluas dalam karya sastra. Selain itu, munculnya golongan terpelajar sebagai dampak politik etis, serta peran Balai Pustaka turut mendorong lahirnya berbagai karya sastra yang mengangkat persoalan adat, persoalan pendidikan, persoalan perubahan sosial, dan kehidupan masyarakat. Melalui karya-karya tersebut, sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sarana pendidikan, kritik sosial, dan pembentukan identitas bangsa. Lalu, bagaimana sebenarnya sastra Indonesia modern mulai lahir dan berkembang? Untuk memahami hal tersebut, mari kita mulai dengan membahas lahirnya sastra Indonesia modern. Halo teman-teman, pernahkah kita berpikir bahwa bagaimana sastra Indonesia modern bisa lahir? Apakah sastra lahir begitu saja? Tentu tidak. Di balik lahirnya karya-karya sastra modern terdapat sebuah perjalanan sejarah yang panjang dan penuh dinamika. Salah satu periode yang sangat penting adalah periode tahun 1900 sampai 1933. Periode ini sering disebut sebagai masa awal pertumbuhan sastra Indonesia modern karena pada masa inilah sastra mulai berkembang secara lebih terarah dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Pada masa tersebut, Indonesia masih berada di bawah pemerintah kolonial Belanda, yang mana namun justru dari situasi kolonial inilah yang muncul berbagai perubahan-perubahan yang mempengaruhi perkembangan sastra. Salah satunya adalah diberlakukannya politik etis pada saat itu pada tahun 1901. Politik etis dikenal melalui 3 program utama. Yang pertama irigasi, transmigrasi, dan terakhir edukasi. Dari ketiga program tersebut, pendidikan menjadi faktor yang paling utama, yang paling besar mempengaruhinya terhadap perkembangan sastra. Melalui pendidikan formal, masyarakat pribumi mulai memperoleh kesempatan belajar, membaca, dan menulis. Akibatnya lahirlah sebuah kelompok masyarakat terpelajar yang mampu menuangkan pemikirannya, pengalamannya, dan kritik sosial mereka melalui sebuah tulisan. Selain memperoleh kemampuan literasi, para pelajar pribumi juga mulai mengenal berbagai karya sastra barat. Mereka mempelajari bentuk-bentuk baru seperti novel, cerita realistis, yang berbeda dengan sastra lama yang sebelumnya lebih didominasi oleh hikayat dan cerita kerajaan. Nah, dari sinilah muncul karya-karya sastra yang mulai menggambarkan kehidupan nyata masyarakat, seperti konflik adat, pendidikan, kemiskinan, hingga perubahan sosial mulai menjadi tema yang sering diangkat oleh para pengarang. Namun, perkembangan sastra Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan saja, namun ada faktor lain yang juga memiliki peran besar dalam menentukan arah perkembangan sastra pada saat itu. Nah, lalu faktor apa saja yang turut membentuk wajah sastra modern? Mari kita simak penjelasan teman saya berikutnya. Setelah muncul generasi terpelajar akibat politik etis, perkembangan sastra Indonesia semakin didukung oleh hadirnya lembaga penerbitan yang sangat berpengaruh, yaitu Balai Pustaka. Awalnya, pada tahun 1908, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Komisi Bacaan Rakyat. Lembaga ini kemudian berkembang menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Secara resmi, Balai Pustaka dibentuk untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat yang semakin melek huruf. Namun, di balik tujuan tersebut, Balai Pustaka juga berfungsi sebagai alat pengawasan pemerintah kolonial.
setiap karya yang diterbitkan harus melalui proses seleksi dan sensor yang ketat. Meski demikian, para sastrawan Indonesia mampu memanfaatkan ruang yang tersedia untuk menyampaikan gagasan dan realitas kehidupan masyarakat. Dari Balai Pustaka, lahirlah karya-karya besar yang hingga kini masih dikenal luas. Contohnya, Azab dan Sengsara karya Merari Siregar yang terbit pada tahun 1920 dan Siti Nurbaya karya Mara Rusli pada tahun 1922. Menariknya, perkembangan sastra saat itu tidak hanya datang dari jalur resmi Balai Pustaka. Di luar pengawasan pemerintah kolonial, muncul pula yang dikenal sebagai bacaan liar. Bacaan liar adalah karya-karya yang diterbitkan oleh penerbit swasta dan tidak melalui sensor pemerintah. Karena lebih bebas, karya-karya ini sering mengangkat berbagai persoalan sosial secara lebih terbuka. Kehadirannya bahkan sempat membuat pemerintah kolonial khawatir karena dianggap dapat mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Dari sini, kita dapat melihat bahwa perkembangan sastra Indonesia modern lahir dari situasi yang unik. Di satu sisi, ada pengawasan kolonial yang ketat, tetapi di sisi lain terdapat semangat para penulis untuk tetap berkarya dan menyuarakan realitas masyarakat. Lalu, seperti apa sebenarnya ciri-ciri karya sastra yang lahir pada periode 1900 hingga 1933 ini? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan. Nah, setelah memahami latar belakang perkembangannya, sekarang kita akan melihat karakteristik atau ciri-ciri sastra Indonesia pada periode 1900 hingga 1933. Salah satu ciri yang paling menonjol adalah tema cerita yang banyak sekali membahas persoalan adat istiadat. Konflik yang sering muncul biasanya berkaitan dengan kawin paksa, perjodohan, kedudukan perempuan, hingga pertentangan antara generasi tua yang mempertahankan tradisi dan generasi muda yang menginginkan perubahan. Tema-tema tersebut muncul karena masyarakat Indonesia saat itu sedang mengalami masa transisi. Nilai-nilai tradisional mulai berhadapan dengan pengaruh pendidikan dan pemikiran modern yang datang dari Barat. Selain itu, karya sastra pada masa ini juga cenderung bersifat didaktis atau mengandung pesan moral. Nah, pengarang tidak hanya ingin menghibur pembaca, tetapi juga memberikan pelajaran dan juga nasihat melalui cerita yang mereka tulis. Dan dari segi alur, sebagian besar cerita pada masa itu menggunakan alur lurus yang mudah diikuti. Bahasa yang digunakan juga relatif sederhana dan dekat dengan bahasa sehari-hari sehingga lebih mudah dipahami masyarakat. Ciri lain yang cukup khas adalah suasana cerita yang melankolis juga. Banyak tokoh utama mengalami penderitaan, kegagalan, bahkan berakhir dengan tragis. Karena itu, pembaca sering merasakan kesedihan yang mendalam ketika mengikuti kisah-kisah pada masa tersebut. Menurut Jacob Sumarjo, sastra angkatan Balai Pustaka memiliki 4 karakter utama. Pertama, lokalitas yang kuat, terutama pada adat Minangkabaunya. Kedua, sifat melankolis dengan akhir cerita yang menyedihkan. Ketiga, penggunaan bahasa yang seragam akibat proses penyuntingan Balai Pustaka. Dan keempat, fokus pada persoalan sosial karena tema politik dan agama pada masa itu masih dibatasi. Nah, melalui karakteristik tersebut, kita dapat melihat bahwa sastra bukan hanya sekedar cerita. Sastra menjadi cerminan kehidupan masyarakat pada zamannya. Nah, sastra sendiri merekam konflik, harapan, dan perubahan sosial yang sedang terjadi. Lalu, siapa saja tokoh yang berperan besar dalam perkembangan sastra Indonesia pada periode ini? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Periode 1900 hingga 1933 melahirkan banyak tokoh penting yang menjadi fondasi perkembangan sastra Indonesia modern. Salah satunya adalah Muhammad Yamin. Ia dikenal sebagai pelopor puisi modern Indonesia. Melalui karya seperti Tanah Air dan Tumpah Darahku, Yamin menghadirkan semangat kebangsaan yang kuat serta memperkenalkan bentuk soneta ke dalam sastra Melayu. Tokoh berikutnya adalah Rustam Effendi. Selain dikenal sebagai sastrawan, ia juga aktif dalam dunia politik. Karya dramanya yang berjudul Berbasari bahkan pernah dilarang oleh pemerintah Belanda karena dianggap mengandung kritik terhadap penjajahan. Kemudian ada Nur Sultan Iskandar, seorang pengarang produktif sekaligus redaktur kepala Balai Pustaka. Ia dikenal karena kemampuannya menggambarkan latar dan suasana cerita secara detail.
selanjutnya adalah Marah Rusli. Melalui karya legendarisnya, Siti Nurbaya, novel ini menjadi salah satu karya paling berpengaruh karena menggambarkan konflik antara adat dan keinginan individu secara realistis. Kita juga mengenal Abdul Muiz dengan karya Salah Asuhan. Novel ini mengangkat persoalan diskriminasi rasial serta benturan budaya timur dan barat yang terjadi pada masa kolonial. Dan yang tidak kalah penting adalah Merari Siregar melalui Azab dan Sengsara yang sering dianggap sebagai salah satu tonggak awal lahirnya roman modern Indonesia. Dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan, kita dapat memahami bahwa periode 1900 hingga 1933 bukan sekedar awal perjalanan sastra Indonesia modern. Periode ini merupakan fondasi yang membentuk arah perkembangan sastra Indonesia hingga saat ini. Melalui pendidikan, lahir generasi terpelajar. Melalui balai pustaka, karya-karya sastra mulai tersebar luas. Dan melalui para sastrawan, berbagai persoalan sosial berhasil direkam dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itulah, ketika kita membaca karya-karya sastra dari periode ini, sesungguhnya kita tidak hanya membaca sebuah cerita, kita sedang membaca jejak sejarah, perjuangan pemikiran, dan proses lahirnya identitas bangsa Indonesia.